Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal-usul cerita horor Rumah Kentang Bandung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di salah satu sudut kota Bandung, tersembunyi sebuah rumah tua yang dikenal oleh sebagian besar orang sebagai Rumah Kentang. Terletak di Jalan X, yang sepi dan jarang dilalui kendaraan, rumah ini sudah lama tak dihuni, namun tetap berdiri kokoh meski tampak rapuh. Dindingnya bercat putih yang sudah memudar, tampak kotor dan tertutup debu. Jendela-jendelanya besar, namun sebagian sudah pecah, membiarkan angin malam masuk dengan bebas. Pagar besi hitamnya tampak berkarat, dan tanaman liar merambat di sekelilingnya, menutupi hampir seluruh bagian rumah. Suasananya begitu sunyi. Bahkan ketika matahari terbenam, rumah ini terasa lebih menyeramkan. Pada masa 1630-an, rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga Belanda yang kaya raya. Sang kepala keluarga adalah seorang pedagang rempah yang sukses dan terkenal di kawasan Bandung. Keluarga ini terdiri dari sang ayah, seorang pria berwibawa yang tak banyak bicara, sang ibu, seorang wanita anggun yang gemar mengurus rumah dan membuat hidangan lezat, dan anak mereka, Willem, seorang bocah kecil yang baru berusia 5 tahun. Willem adalah anak yang ceria dan selalu penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, ia suka bermain di dapur. Tempat sang ibu sering menghabiskan waktu memasak. Dapur itu selalu hangat, dipenuhi aroma masakan yang menggugah selera, terutama kentang yang sering dimasak ibunya. Willem selalu terpesona dengan cara ibunya mengolah bahan-bahan menjadi hidangan yang menggoda. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ibu dan pembantu rumah tangga bekerja sama di dapur besar itu. Namun suatu malam yang gelap dan mencekam, tragedi besar mengguncang keluarga itu. Sebagai kebiasaan, sang ibu sedang sibuk mempersiapkan makan malam. Malam itu ia memutuskan untuk membuat hidangan kentang rebus kesukaan Willem. Dengan penuh kehati-hatian, sang ibu menaruh kentang dalam sebuah kuali besar berisi air mendidih. Sementara itu di luar rumah, hujan deras turun, menambah kesan angker pada malam itu. Tiba-tiba, sang ibu dipanggil oleh seorang tamu yang datang mendadak, membutuhkan perhatian segera. Tanpa berpikir panjang, sang ibu meninggalkan dapur sejenak untuk mengurus tamunya. Api di kompor tetap menyala, dan kuali besar itu tetap berisi kentang yang sedang mendidih. Namun tanpa ada yang mengawasi, Willem yang penasaran masuk ke dapur, tertarik dengan aroma kentang yang begitu menggugah selera. Dengan langkah kecil dan hati-hati, Willem mendekati kuali besar itu. Pemandangan yang ada di hadapannya begitu menarik baginya. Tanpa disadari, ia memanjat kursi kayu kecil di sebelahnya untuk bisa melihat lebih dekat ke dalam kuali. Namun naas, kursi itu goyah dan Willem yang belum bisa menjaga keseimbangannya terjatuh langsung ke dalam kuali yang mendidih. Jeritan mengerikan menggema di seluruh rumah. Tangisan Willem memecah keheningan malam, namun tidak ada yang bisa menolong. Sang ibu yang mendengar jeritan itu segera berlari ke dapur, namun ia sudah terlambat. Kuali yang berisi air mendidih itu menelan tubuh kecil Willem. Bau kentang yang terbakar bercampur dengan aroma lain yang lebih menyeramkan memenuhi udara di dapur. Kejadian itu terjadi begitu cepat dan tragis, sehingga sang ibu hanya bisa berdiri terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Itulah malam terakhir keluarga itu tinggal di Rumah Kentang. Terhanyut dalam rasa bersalah yang mendalam, mereka meninggalkan rumah itu, menutup pintu rumah dengan kenangan yang tak bisa dilupakan. Namun kepergian mereka tidak menghentikan segalanya. Keanehan mulai terjadi di rumah itu, dan penduduk sekitar yang dulu mengenal rumah itu mulai berbicara tentang kejadian aneh yang sering mereka alami. Bau kentang terbakar yang sangat kuat mulai tercium di sekitar rumah. Meskipun tidak ada siapapun yang memasak, beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil di dalam rumah itu, seolah-olah ada yang menunggu untuk diberi perhatian. Bahkan beberapa orang yang berani mendekat
melaporkan melihat bayangan kecil berlari di lorong-lorong rumah itu pada malam hari. Begitu banyak cerita yang berkembang, dan rumah kentang pun mulai dikenal dengan aura mistis yang melekat padanya. Rumah itu kini berdiri sepi, hanya menjadi saksi bisu dari tragedi yang pernah terjadi di dalamnya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada roh Willem. Namun yang pasti, rumah kentang tidak akan pernah bisa lepas dari masa lalunya yang kelam. Setelah tragedi yang merenggut nyawa Willem, keluarga itu memilih meninggalkan rumah mereka di Jalan Aceh. Membawa hanya barang-barang yang mereka perlukan. Mereka tak pernah kembali. Warga sekitar yang dulu sering melihat keluarga itu berkegiatan kini hanya mendengar kabar burung. Beberapa mengatakan mereka pindah ke Belanda, sementara yang lain percaya bahwa mereka tinggal di tempat terpencil di luar kota Bandung, mencoba melupakan kejadian mengerikan tersebut. Namun bagi para tetangga, kepergian keluarga itu meninggalkan lebih dari sekadar rumah kosong. Malam-malam setelah kepergian mereka terasa berbeda. Suasana sekitar rumah menjadi lebih mencekam, terutama saat hujan turun. Tetangga terdekat mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Awalnya mereka hanya mendengar suara-suara samar, seperti langkah kaki kecil berlarian di dalam rumah yang seharusnya kosong. Beberapa malam, tangisan lirih terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Itu pasti suara anak kecil, gumam seorang tetangga suatu malam. Mereka yang penasaran dan mencoba mendekat, kerap diusir oleh aroma kentang terbakar yang sangat menyengat, seperti datang dari dapur tua rumah itu. Seiring waktu, cerita-cerita aneh mulai beredar. Para tetua di sekitar Jalan Aceh mulai menghubungkan kejadian mistis itu dengan tragedi yang menimpa Willem. Mereka percaya bahwa arwah Willem tidak pernah meninggalkan rumah itu. Ada yang mengatakan bahwa roh anak kecil itu terjebak dalam siklus tanpa akhir, mengulang malam mengerikan itu berkali-kali. Desas-desus ini terus berkembang, hingga membuat rumah itu terkenal angker. Bahkan, beberapa pemburu harta karun yang berani masuk untuk mencari benda-benda peninggalan keluarga tersebut selalu keluar dengan wajah pucat pasi. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Agus, mengaku mendengar suara anak kecil memanggil "Mama" dari arah dapur. Meskipun ia tahu ia sendirian di dalam rumah itu, ia juga mencium bau kentang yang terbakar sebelum sesuatu menyentuh bahunya dan membuatnya lari terbirit-birit. Namun kisah paling mencengangkan datang dari seorang mantan pembantu keluarga itu, Nyai Ratmi, yang kini sudah lanjut usia. Ia pernah bekerja di rumah itu selama bertahun-tahun dan tahu seluk-beluk kehidupan keluarga Belanda tersebut. Ketika diminta bercerita, Nyai Ratmi dengan suara gemetar berkata, "Malam itu saat Willem jatuh ke kuali, bukan hanya ibunya yang menangis, seluruh rumah menangis. Aku mendengar suara-suara aneh, seperti ada banyak yang menyaksikan tragedi itu, tapi tak ada seorang pun di sana." Ia juga mengaku sering bermimpi tentang Willem. Dalam mimpinya, Willem selalu berada di dapur, berdiri di depan kuali besar dengan wajah kosong. Dia tidak bicara, hanya menatapku seolah meminta sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang dia mau, kata Nyai Ratmi. Setelah mendengar cerita itu, semakin banyak orang yang percaya bahwa rumah tersebut menyimpan energi gelap dari masa lalu. Warga sekitar mulai menghindari jalan itu, terutama pada malam hari. Beberapa bahkan memilih pindah karena merasa terganggu oleh aroma kentang yang kerap muncul entah dari mana, seakan menyusup ke dalam rumah mereka. Hingga kini, kehidupan keluarga Belanda itu seperti menghilang dalam bayang-bayang waktu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka setelah meninggalkan Bandung. Namun, satu hal yang pasti, rumah itu tetap menjadi saksi bisu dari tragedi Willem. Sementara kehidupan keluarganya perlahan-lahan terkubur dalam ingatan yang terlupakan. Malam itu begitu gelap, hujan deras mengguyur kota Bandung tanpa henti. Petir sesekali menyambar, menerangi sudut-sudut rumah yang tampak suram. Di dapur besar rumah kentang, nyala api dari kompor menjadi satu-satunya cahaya yang bertahan. Sang ibu, dengan apron putihnya yang sedikit kotor, sibuk mengupas kentang untuk makan malam. Bau kentang rebus yang harum memenuhi ruangan, menciptakan kehangatan di tengah udara dingin. Willem, bocah 5 tahun yang tak pernah lelah berlari ke sana kemari, sedang bermain di lantai dapur.
Ia senang berada di dekat ibunya, menyaksikan tangannya yang cekatan memasukkan kentang ke dalam kuali besar. Dapur itu adalah tempat favorit Willem. Di sana ia merasa nyaman, ditemani suara percikan air mendidih dan denting alat masak. Namun suasana berubah ketika bel pintu berbunyi. Sang ibu tergesa-gesa menuju ruang tamu, meninggalkan dapur tanpa berpikir dua kali. Willem, yang penasaran dengan bau harum kentang rebus, mendekati kompor besar yang ditinggalkan ibunya. Pandangannya tertuju pada kuali yang berisi kentang mengapung di air mendidih. Uap panas mengepul ke udara, menarik perhatian bocah kecil itu. Willem, dengan rasa ingin tahu khas anak kecil, menyeret sebuah kursi kayu kecil mendekati kompor. Ia menaiki kursi itu dengan hati-hati, mencoba mengintip lebih dekat ke dalam kuali. Tangan kecilnya menggenggam tepi kuali. Matanya terpesona oleh gelembung-gelembung air yang terus bergerak. Namun kursi itu ternyata sudah tua dan goyah. Seketika tragedi terjadi. Kursi tempat Willem berdiri miring, dan dalam hitungan detik, tubuh kecilnya terjatuh langsung ke dalam kuali mendidih. Jeritan Willem menggema begitu keras menghancurkan keheningan malam. Sang ibu yang sedang berbicara dengan tamunya di ruang tamu langsung berhenti. Wajahnya pucat saat mendengar suara itu. "Ibu, panas! Tolong!" Suara Willem memecah suasana, membuat sang ibu berlari panik menuju dapur. Namun ketika ia sampai, pemandangan di depan matanya membuatnya tertegun. Kuali itu tetap mendidih, uap panas memenuhi ruangan dan di dalamnya. Sang ibu terdiam sejenak, tubuhnya bergetar hebat. Dengan gemetar ia mencoba mengangkat kuali, namun tangannya melemah. Jeritan Willem yang semakin pelan terdengar. Seperti tangisan memilukan yang menggema di sudut-sudut rumah, sang ibu hanya bisa menatap dalam kepanikan, menyadari bahwa ia sudah terlambat. Pembantu rumah tangga yang mendengar jeritan itu berlari masuk ke dapur. Namun sama seperti sang ibu, ia hanya bisa berdiri mematung. Keduanya tidak mampu berkata apa-apa, hanya bisa menangis di tengah aroma kentang yang semakin menyengat. Malam itu tragedi besar merenggut nyawa Willem. Tubuhnya tidak pernah ditemukan utuh, hanya menyisakan sisa-sisa kecil di dalam kuali. Sang ibu jatuh terduduk di lantai dapur, menatap kosong ke arah api yang masih menyala. Di luar, hujan terus mengguyur tanpa henti, seakan ikut menangisi tragedi mengerikan itu. Setelah kejadian itu, sang ibu tak pernah lagi masuk ke dapur. Ia terus dihantui oleh jeritan anaknya dan aroma kentang terbakar yang tak pernah hilang dari hidungnya. Setiap malam ia merasa seperti mendengar suara langkah kaki kecil di lorong, seolah Willem masih berlari-lari di dalam rumah. Rumah itu berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Sang ibu dan ayah Willem akhirnya memutuskan meninggalkan rumah itu, meninggalkan segala kenangan pahit yang terus menghantui mereka. Namun, tragedi malam itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di rumah kentang, jejak yang akan terus hidup dan menghantui siapapun yang mencoba mendekati rumah itu. Setelah tragedi mengerikan itu, keluarga Willem tidak lagi sanggup tinggal di rumah mereka. Sang ibu, yang sejak kejadian itu menjadi pendiam dan sering melamun, terus dihantui oleh jeritan Willem dan aroma kentang terbakar yang seolah tak pernah hilang dari pikirannya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada anak laki-lakinya, lorong, tempat Willem biasa berlari-lari kecil, ruang tamu tempat ia bermain dengan mainannya, hingga dapur tempat tragedi itu terjadi. Sang ayah yang sebelumnya adalah sosok tegar dan penuh wibawa, juga berubah. Ia sering duduk diam di ruang kerjanya, menatap kosong pada tumpukan kertas tanpa menyentuh apapun. Ia tahu bahwa istrinya semakin terpuruk, dan rumah itu tak lagi menjadi tempat yang aman bagi mereka berdua. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Pada suatu pagi yang kelabu, keluarga kecil itu meninggalkan rumah dengan membawa beberapa barang penting. Pintu-pintu rumah ditutup rapat, tirai jendela diturunkan, dan pagar besi besar dikunci dengan rantai berkarat. Tidak ada kata perpisahan, hanya keheningan yang menyelimuti mereka saat mereka pergi. Rumah yang dulunya penuh tawa dan kehidupan kini berubah menjadi bangunan kosong yang mencekam, seperti menunggu sesuatu atau seseorang untuk kembali. Awalnya warga sekitar mengira rumah itu akan segera dijual atau dihuni kembali.
Namun, bulan demi bulan berlalu, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam rumah tersebut. Bangunan itu dibiarkan begitu saja, perlahan dimakan waktu. Cat putih di dinding mulai mengelupas. Tanaman liar merambat ke seluruh penjuru, dan kaca jendela yang pecah dibiarkan terbuka, membiarkan angin masuk dan membawa aura suram ke dalamnya. Meski kosong, rumah itu tidak pernah benar-benar diam. Penduduk sekitar mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Pada malam hari ada yang mengaku melihat cahaya samar dari dapur, seperti api kecil yang menyala. Beberapa orang mendengar suara langkah kaki kecil, seperti seorang anak yang berlari-lari di dalam rumah. Bau kentang terbakar sering tercium di sekitar rumah, terutama saat hujan deras. Desas-desus tentang arwah Willem mulai menyebar. Beberapa orang percaya bahwa roh anak kecil itu tidak bisa meninggalkan rumah karena ia meninggal dalam keadaan tragis. Konon, Willem terus mencari ibunya, memanggilnya di lorong-lorong rumah dengan suara lirih, "Roar, mama, mama, your mom." Kisah-kisah ini membuat penduduk sekitar enggan mendekati rumah tersebut, terutama pada malam hari. Beberapa pemburu harta karun yang mencoba masuk untuk mencari barang peninggalan, keluarga itu selalu keluar dengan wajah pucat dan ketakutan. Mereka mengaku mendengar suara tawa, anak kecil atau melihat bayangan samar yang bergerak cepat di dalam rumah. Sementara itu, keluarga Willem yang pindah dari rumah itu memilih hidup dalam kesunyian. Tidak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. Beberapa rumor mengatakan mereka pindah ke Belanda, kembali ke tanah leluhur mereka. Namun, ada juga yang percaya bahwa mereka tinggal di sebuah villa kecil di luar kota Bandung, jauh dari hiruk-pikuk dan kenangan yang menghantui mereka. Sang ibu tak pernah pulih sepenuhnya dari rasa bersalahnya. Setiap malam ia bermimpi tentang Willem yang berdiri di depan dapur, memanggilnya tanpa suara. Sang ayah meskipun mencoba tetap tegar, tahu bahwa istrinya tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Hidup mereka menjadi bayangan dari apa yang dulu, hanya menyisakan rasa kehilangan yang mendalam. Meski keluarga itu pergi, rumah kentang tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari tragedi kelam yang pernah terjadi di dalamnya. Keberadaannya menjadi bagian dari cerita mistis yang menghantui warga Bandung, sebuah tempat yang menyimpan rahasia dan aura gelap dari masa lalu. Meskipun rumah itu telah lama ditinggalkan, kehadirannya tak pernah benar-benar hilang. Bahkan bagi mereka yang tinggal cukup jauh, rumah kentang menyimpan atmosfer ganjil yang sulit dijelaskan. Hal pertama yang kerap disampaikan oleh mereka yang mendekati rumah itu adalah aroma kentang terbakar. Pada siang hari, rumah itu tampak sunyi seperti bangunan tua yang terlupakan. Namun, begitu malam tiba, terutama saat hujan turun, keanehan mulai terasa. Aroma kentang yang menyengat seringkali muncul tanpa sebab, seolah-olah ada seseorang yang sedang memasak di dalam dapur kosong itu. Bau itu begitu khas. Perpaduan antara kentang hangus dan udara lembab yang menciptakan suasana mencekam. Seorang pedagang keliling, Pak Marwan, pernah bercerita bahwa ia mencium bau itu saat melintasi depan rumah pada malam hari. Awalnya saya kira ada yang masak, tapi waktu saya perhatikan, rumah itu gelap. Tidak ada siapa-siapa, katanya sambil bergidik. Bau itu seperti mengikuti saya, bahkan setelah saya pergi jauh dari rumah itu. Namun lebih menyeramkan dari bau kentang adalah suara-suara aneh yang sering terdengar dari dalam rumah. Banyak yang melaporkan mendengar suara tangisan seorang anak kecil di tengah malam. Suara itu begitu lirih dan menyayat hati, seperti seorang anak yang sedang mencari ibunya. Suatu malam, seorang warga bernama Dina, yang rumahnya tak jauh dari lokasi, mengaku terbangun karena suara tersebut. Tangisannya terdengar begitu nyata, seperti dari halaman belakang rumahku. Tapi saat aku mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bayangan rumah itu di kejauhan. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekati rumah untuk mencari sumber suara. Salah satunya adalah seorang remaja bernama Ardi, yang dikenal sebagai anak pemberani di kampung tersebut. Bersama dua temannya, ia memberanikan diri masuk ke halaman rumah. Begitu kami mendekat, bau kentang langsung menyengat. Kami hampir muntah, cerita Ardi. Tapi yang paling seram adalah ketika kami mendengar suara tangisan itu.
Awalnya pelan tapi makin lama makin jelas. Suara itu berasal dari dalam rumah, dari arah dapur. Ketiganya tak sempat masuk lebih jauh. Saat mereka mendekati jendela dapur, mereka mendengar sesuatu yang membuat mereka lari terbirit-birit. Suara langkah kaki kecil, diiringi tawa anak-anak yang menyeramkan. Mereka yang pernah mengalami kejadian serupa sering berkata bahwa suara tangisan itu bukan hanya suara. Suara tersebut membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Kesedihan mendalam, rasa kehilangan dan keputusasaan. Seolah-olah rumah itu masih menyimpan energi dari tragedi mengerikan yang pernah terjadi. Lebih anehnya lagi, suara tangisan itu seringkali hanya terdengar oleh mereka yang pernah kehilangan orang yang dicintai. Seorang perempuan bernama Bu Siti yang kehilangan anaknya beberapa tahun sebelumnya mengaku mendengar suara itu setiap kali ia melewati rumah tersebut. Tangisannya seperti memanggilku, mengingatkan pada anakku yang sudah pergi. Rasanya seperti dihantui perasaan bersalah, katanya. Bau kentang dan suara tangisan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah rumah kentang. Mereka yang percaya akan hal-hal gaib menganggapnya sebagai tanda bahwa arwah Willem masih terjebak di dalam rumah itu, mencari ibunya yang telah pergi. Sementara yang skeptis menganggapnya sebagai fenomena psikologis yang tercipta dari legenda yang sudah beredar luas. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang mendengar tangisan itu atau mencium aroma kentang terbakar tidak pernah ingin kembali mendekati rumah tersebut karena mereka tahu ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak pernah tenang. Kisah rumah kentang yang semakin meresahkan akhirnya sampai ke telinga seorang tokoh spiritual ternama di Bandung, Pak Umar. Dikenal sebagai ahli spiritual yang mampu menghadapi gangguan makhluk halus. Pak Umar sering diminta membantu warga yang merasa terganggu dengan kehadiran energi gaib. Awalnya ia enggan terlibat. Namun setelah mendengar cerita dari beberapa warga yang sering mencium aroma kentang terbakar dan mendengar tangisan anak kecil, ia memutuskan untuk membantu. Dengan persetujuan warga setempat, Pak Umar bersama timnya yang terdiri dari asisten dan beberapa orang yang berpengalaman dalam ritual bersiap melakukan pengusiran roh. Malam itu dipilih sebagai waktu yang tepat karena hujan deras yang menurut kepercayaan akan membantu menenangkan energi negatif di tempat angker. Mereka membawa perlengkapan lengkap, mulai dari dupa, garam laut, air yang sudah diberi doa-doa, hingga kain putih untuk menutupi beberapa titik rumah yang dianggap pusat aktivitas roh. Sebelum memasuki rumah, Pak Umar memimpin doa bersama warga di luar gerbang. Ia meminta perlindungan dari Tuhan dan berpesan kepada siapapun yang ikut, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Energi kita harus lebih kuat dari energi mereka. Begitu pintu rumah dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Meskipun tidak ada angin yang masuk, aroma kentang terbakar tercium lebih kuat daripada biasanya, membuat beberapa orang merasa mual. Pak Umar berjalan paling depan, memegang tongkat kayu yang dipercayai memiliki energi pelindung. Setiap ruangan diperiksa dengan saksama, hingga akhirnya mereka sampai di dapur tempat tragedi terjadi dan diyakini menjadi pusat energi gelap rumah itu. Di dapur, Pak Umar mulai menyiapkan dupa dan air doa. Ia meminta semua orang yang hadir untuk membentuk lingkaran dan tetap fokus. Dengan suara lantang, ia memulai pembacaan doa-doa dan mantra khusus. Asap dupa mulai memenuhi ruangan, sementara Pak Umar menaburkan garam di sudut-sudut dapur. Tiba-tiba suasana menjadi berat. Lampu senter yang mereka bawa mulai berkedip-kedip, dan suhu ruangan terasa semakin dingin. Salah satu asisten Pak Umar mengaku melihat bayangan kecil berlari di sudut dapur, namun ia menahan diri untuk tidak berteriak. Pak Umar melanjutkan ritualnya, kali ini menggunakan air doa yang dipercikkan ke arah kuali besar di dapur. Tempat tragedi terjadi. Saat air itu menyentuh kuali, terdengar suara seperti desisan, diikuti oleh aroma kentang yang semakin menyengat. Beberapa orang yang hadir merasa pusing, sementara yang lain merasakan tekanan berat di dada mereka. Pada saat itu, suara tangisan anak kecil mulai terdengar. Suara itu begitu jelas, seperti berasal dari dalam dapur. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Mama,
Suara lirih itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Namun Pak Umar tetap tenang. Ia mengarahkan tongkat kayunya ke arah kuali dan mulai membaca mantra yang lebih keras. Tak lama kemudian suasana menjadi kacau. Suara tangisan berubah menjadi jeritan, melengking yang membuat beberapa orang terjatuh. Kuali besar di dapur bergoyang dengan sendirinya, seperti ada yang mencoba menggerakkannya. Pak Umar berteriak, "Willem, jika ini kau, tenanglah. Pergilah dalam damai. Jangan lagi terjebak di dunia ini." Jeritan itu perlahan mereda, digantikan oleh suara tawa kecil yang sayup-sayup memudar. Aroma kentang yang sebelumnya begitu kuat perlahan hilang, dan suasana di dapur mulai terasa lebih ringan. Pak Umar menyelesaikan ritualnya dengan doa penutup, meminta agar roh yang ada di rumah itu bisa tenang dan tidak lagi mengganggu. Setelah ritual selesai, rumah itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Warga yang hadir mengaku tidak lagi merasakan kehadiran energi gelap di sana. Namun Pak Umar memberikan peringatan. Roh itu mungkin sudah pergi, tapi kenangan tragedi ini tetap ada. Rumah ini akan selalu membawa bekas dari masa lalunya. Sejak malam itu, aroma kentang terbakar dan suara tangisan anak kecil tidak lagi terdengar. Namun rumah itu tetap kosong, ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani tinggal di sana, karena meskipun roh Willem telah pergi, perasaan mencekam dari tragedi yang pernah terjadi masih terasa di setiap sudutnya. Setelah ritual pengusiran roh selesai, warga Bandung perlahan-lahan merasa lega. Aroma kentang terbakar dan suara tangisan anak kecil tak lagi terdengar dari rumah kentang. Namun meskipun suasana mulai tenang, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati beberapa warga, terutama Dina, salah satu tetangga yang tinggal di dekat rumah itu. Dina sering merasa ada yang tidak beres sejak ritual selesai. Ia beberapa kali bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang anak laki-laki kecil dengan pakaian lusuh berdiri di depan pagar rumahnya. Anak itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan kosong sebelum perlahan menghilang. Pada suatu malam beberapa minggu setelah ritual, Dina terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Awalnya ia mengira itu angin, tetapi suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang benar-benar mengetuk. Dengan hati-hati ia membuka jendela untuk melihat siapa yang ada di luar. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan malam. Saat ia hendak menutup jendela, Dina mencium aroma yang begitu familiar, kentang terbakar. Aroma itu begitu kuat seolah-olah berasal dari dalam rumahnya. Ia bergegas memeriksa dapur tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ketika ia berbalik, sekilas ia melihat bayangan anak kecil berlari di lorong rumahnya. Dina membeku. Ia tahu bahwa aroma kentang dan bayangan anak kecil itu adalah pertanda buruk. Tetapi bagaimana bisa? Bukankah Pak Umar sudah mengusir roh yang menghuni rumah kentang? Keesokan harinya, Dina menemui Pak Umar untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Wajah Pak Umar berubah serius saat mendengar cerita Dina. Setelah beberapa saat diam, ia mengaku sesuatu yang mengejutkan. Sebenarnya, roh yang ada di rumah itu tidak sepenuhnya pergi, kata Pak Umar dengan suara pelan. "Willem, anak itu terlalu terluka, terlalu marah. Ritual itu hanya memindahkan energinya. Ia tidak lagi terjebak di rumah kentang, tetapi ia masih mencari seseorang atau sesuatu." Dina merasa tubuhnya merinding mendengar pengakuan itu. "Jadi dia masih di sini?" tanya Dina dengan suara gemetar. Pak Umar mengangguk. Dia mungkin tidak lagi mengganggu rumah itu, tetapi ia akan selalu mencari tempat baru, tempat di mana ia merasa bisa menyampaikan pesannya. Malam itu Dina tidak bisa tidur. Ia merasa waspada. Setiap suara kecil di rumahnya membuatnya terkejut. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk tidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Willem berdiri di depan pintu kamarnya. Kali ini ayah berbicara. "Mama tidak pernah kembali." Suara itu lirih tetapi penuh dengan kesedihan. Willem perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu. Sebuah kentang yang gosong penuh luka bakar. "Bantu aku." Dina terbangun dengan napas tersengal-sengal. Namun saat ia membuka matanya, aroma kentang terbakar kembali memenuhi kamarnya. Dan di sudut ruangan samar-samar, ia melihat sosok anak kecil berdiri,
memandangnya dengan tatapan kosong yang sama seperti dalam mimpinya. Cerita rumah kentang ternyata belum benar-benar berakhir. Meskipun ritual telah dilakukan, energi tragedi itu tetap menyebar, mencari tempat baru untuk berdiam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang diinginkan. Willem atau kapan ia akan berhenti mencari. Yang pasti, rumah kentang kini bukan lagi satu-satunya tempat yang dihantui oleh tragedi itu. Willem telah meninggalkan rumahnya, tetapi ia membawa kesedihannya ke dunia luar, meninggalkan jejak aroma kentang terbakar dan tangisan yang tak pernah usai.